Belakangan ini di tengah riuhnya tentang ijazah Pak Joko Widodo yang masih terus menjadi polemik dan kontroversi di tengah publik, saya agak tercengang dan mungkin sahabat-sahabat sekalian juga merasa tercengang kaget dengan rencana pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Pak Prabowo menyatakan rencana awal akan membawa sekitar 1.000 orang warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Saya orang yang cukup kaget, tercengang dengan motif Pak Prabowo Subianto. Kenapa saya heran tercengang? Karena saya tidak mengerti motif apa di balik ini sesungguhnya. Kalau motif kemanusiaan, saya pikir tidak perlu harus membawa mereka ke Indonesia. Karena jarak Gaza Palestina ke Indonesia itu bukan jarak yang pendek dan singkat. Karena di seputaran Palestina banyak negara-negara Muslim yang seharusnya bisa kita, janganlah ditekan, kita minta untuk menampung mereka kalau memang ini soal kemanusiaan. Tapi mengapa justru negara-negara yang berbatasan dengan Palestina, negara-negara Muslim di sana menutup diri terhadap pengungsi Palestina? Apa yang terjadi? Jadi sesungguhnya apa motifnya? Apakah kita ini motifnya adalah kemanusiaan murni? Atau jangan-jangan kita sedang masuk dalam jebakan yang dibuat oleh Amerika, Israel untuk bisa mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina sehingga Gaza akan benar-benar dikuasai oleh Israel Amerika. Karena sebelum Trump pun dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, pernyataannya telah berkali-kali disampaikan keras terkait pengosongan Gaza. Apalagi sampai sekarang terkait Sandra, ya, yang pernah diculik oleh Hamas, belum semua kembali, dan inilah yang membuat semua gencatan senjata gugur dan akhirnya serangan-serangan Israel kembali dilancarkan ke Gaza, Palestina. Nah, apa yang menjadi sesungguhnya motif dari Pak Prabowo Subianto ingin membawa masyarakat Palestina ke Indonesia? Ada dua sisi yang saya lihat. Pertama dari sisi Indonesia dulu. Negara kita masih cukup pontang-panting saat ini soal perekonomian dan soal pelayanan masyarakat. Di hampir semua lini pelayanan masyarakat sangat susah. Pelayanan kesehatan bagaimana masyarakat kita? Kita ngertilah, saya tidak perlu cerita, sahabat semua tahu. Pelayanan pendidikan, masyarakat kita merasakannya. Dan yang terbaru sekarang soal makan bergizi gratis saja, carut marut, dan kita pontang-panting untuk menyediakan anggaran bagi makan anak-anak bangsa ini. Dan kita belum mampu menyediakan makanan secara utuh kepada seluruh anak-anak yang jumlahnya mungkin berkisar 82 juta. Dan kalau ditambah ibu-ibu hamil segala macam, wah, jumlahnya akan sangat besar sekali. Dan kita pontang-panting. Dan akhirnya di kepontang-pantingan itu program makan bergizi gratis saja saat ini baru hanya berjalan sekitar 2% yang menerima. Direncanakan akan terus meningkat, tapi kita tidak tahu peningkatannya nanti akan seperti apa. Kita dukung. Saya orang yang sangat mendukung program makan bergizi gratis ini sukses. Dan saya sangat meminta agar pemerintah menambah kualitas dan kuantitas gizi yang diterima dalam makan bergizi tersebut. Percuma makan kalau gizinya kurang. Itu hanya akan menjadi sampah. Nah, itu yang pertama. Jadi dari sisi kemampuan kita sebagai bangsa, saat ini kita hampir tidak memungkinkan untuk menampung pengungsi. Contoh, masa pengungsi dari Myanmar saja sampai sekarang membuat kita bermasalah. Tidak jelas penanganannya seperti apa dan terus membuat kita merugi secara ekonomi. Apakah kita akan menambah pendatang di negeri ini untuk kita biayai, kita kasih makan, belanjai, sementara kita sendiri kesulitan? Ini namanya biar tekor asal kesohor. Yang kedua dari sisi Palestina, apakah benar-benar masyarakat Palestina akan mau dipindahkan ke Indonesia? Berapa lama mereka akan dipindahkan? Apakah menjadi permanen warga negara Indonesia nantinya? Atau mereka menjadi punya wilayah khusus, wilayah Palestina di Indonesia? Ini kan harus dikaji. Dan apakah benar-benar masyarakat Palestina akan mau meninggalkan tanah yang mereka klaim milik mereka dan pergi ke Indonesia? Dan apakah itu tidak akan menjadi memuluskan rencana Amerika Israel untuk menguasai Gaza? Ini harus dikaji secara mendalam. Kita tidak boleh gegabah dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait evakuasi warga negara asing ke negara kita. Betul, Indonesia adalah negara yang sangat mendukung Palestina. Tetapi mengapa kita
yang jauh dari Palestina, sementara negara-negara sekitarnya seperti menutup diri. Ini juga kan harus menjadi cermin bagi kita. Jangan sampai kita malah terjebak masuk dalam sebuah situasi yang justru menguntungkan Amerika, Israel, dan merugikan Indonesia. Harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Saran saya kepada pemerintah, lebih baik melobi negara-negara sekitar Palestina untuk membuka perbatasan mereka bagi pengungsi Palestina. Contohnya kalau sudah masuk di Mesir, di Yordan, di negara manapun yang dekat di sana, Indonesia kalau mau bicara kemanusiaan, silakan membantu makanan, obat-obatan selagi bisa. Tapi tidak perlu menurut saya membawa mereka jauh-jauh ke Indonesia. Karena beban negara kita sampai sekarang belum bisa kita atasi. Kenapa kita harus menambah beban tambahan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Jangan karena isu Palestina ini menjadi isu santapan politik di Indonesia, akhirnya dipergunakan untuk mengangkat citra politik oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Kita harus mendahulukan kepentingan negara kita. Kita tetap akan membantu Palestina. Membantu Palestina. Tidak akan diam. Tetapi bukan berarti harus membawa mereka ke negeri kita. Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya sampai sekarang. Maksudnya apa sih?